Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Shinobi. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang HTML injection reflected gate. Di video kali ini akan saya kumpulkan dalam satu playlist semua celah keamanan yang ada di dalam web akan saya kumpulkan dalam satu playlist, yaitu celah keamanan website. Jadi teman-teman bisa pelajari satu persatu seluruh celah keamanan yang ada di web ya. Oke, langsung aja teman-teman buka Kali Linux, terus buka terminal, jalankan web servernya. Bisa teman-teman, di sini saya menggunakan web server SAMPP ya. Nah teman-teman kalau mau mengikuti tutorialnya ada di video sebelumnya. Kalau mau tidak menggunakan SAMPP juga tidak apa-apa. Nah, kalau ada pertanyaan boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar, atau jika nanti ada yang ingin ditambahkan bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar juga ya teman-teman. Nah ini langsung saja ke webnya. Nah jika teman-teman belum pernah mengubah password defaultnya, maka password defaultnya adalah bug ya. Di sini ada 3 level, yang rendah, sedang, dan tinggi. Low, medium, high ya. Di low ini seolah-olah skenario-nya itu programmer atau si pembuat website tidak mengetahui tentang keamanan website sama sekali. Di medium seolah-olah skenario-nya adalah programmer mengerti, baru setengah mengerti tentang keamanan website. Jadi baru satu atau berapa yang diterapkan ya. Di hack ini programmer sudah mengerti tentang keamanan website, jadi semuanya dia masukkan gitu ya. Misalkan untuk mengamankan SQL injection, nah apa aja yang harus dimasukkan dalam kodenya sudah dimasukkan ya di hack ini ya. Jadi teman-teman buat programmer atau red team, blue team, silahkan tonton video ini ya. Semoga saya dapat memberikan penjelasan yang bermanfaat bagi teman-teman. Kita coba low ya. Nah di sininya sudah ada penjelasan low-nya. Nah di sini kita akan masuk ke kerentanan yang pertama, injection. Ya, injection adalah kerentanan yang disebabkan tidak divalidasinya inputan user sehingga server menerjemahkan apa yang user inputkan. Ya, jadi apa yang user inputkan ya, di mana aja user bisa menginputkan itu lalu diproses oleh servernya, maka itu termasuk kerentanan injection. Tapi jika tidak diproses, nah berarti bukan kerentanan injection. Nah, di sini di web ini ada banyak sekali ya kerentanannya. Ada HTML injection, iframe, LDAP, mail header, OS comment, PHP, SQL injection ya. Nah, semua ini kerentanan ini tergantung apa yang user inputkan. Jika yang user inputkan kode HTML, maka kerentanan disebut HTML injection. Jika iframe, maka iframe injection. Jika query LDAP, berarti LDAP injection ya. Begitu seterusnya sampai ke jika query SQL berarti SQL injection. Nah, yang OS comment injection ini berarti user menginputkan perintah-perintah yang ada di OS. Ya, misalkan ls, UMI, config. Nah, jika itu berjalan, maka
ada kerentanan ya, kerentanan injection. Nah, injection itu artinya suntikan atau memasukkan gitu. Jadi apa yang terus direspon oleh server, nah berarti itu udah masuk kerentanan ya. Sekarang kita akan membahas tentang reflected get ya, HTML injection. Jadi yang akan kita masukkan uh, kode-kode dari HTML. Jadi di dalam HTML itu kan teman-teman harus tahu ya, ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ya kan, di dalam HTML. Ya. Walaupun semuanya bisa berdiri masing-masing, tapi semuanya dalam badan HTML kan. Nah, ada yang membedakan adalah reflected dan storage ya. Langsung saya jelaskan sekarang contohnya reflected get dan storage. Nah, reflected itu jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya itu cermin ya. Pada kasus kerentanan website, reflected adalah proses ketika sistem atau server mengembalikan hasil dari inputan user. Contoh ya teman-teman, kita akan menggunakan HTML reflected ya. Contoh saya menginputkan kode HTML ya, karena di sini kerentanan HTML injection, saya akan teks B ini merubah tulisan uji menjadi besar. Nah, bold ya, maksudnya bold ditebelin. Nah ini jika teman-teman lihat welcome dan coba itu sama dan uji itu lebih besar ya. Nah, ini termasuk kerentanan HTML injection ya teman-teman. Jadi kerentanan injection reflected. Nah, jadi apa yang kita masukkan itu sudah langsung ditampilkan gitu. Jika tidak ditampilkan bisa jadi blind namanya. Nah, ini ya, blind tidak ditampilkan. Blind, tapi ini bisa di intercept, maksudnya itu ditangkap gitu kan. Jadi semua request permintaan dari klien ke server. Jadi sebelum ke server, apa yang user ketikan, nah itu nanti setelah proses sebelum masuk ke server akan di intercept dulu. Intercept itu ditangkap oleh aplikasi ya. Nah terus, nah itu antara reflected. Nah apa bedanya storage? Storage itu dia, nah kita masukin dulu ke HTML ya. Nah kita akan coba di dalam HTML itu kan ada JavaScript, kita akan masukkan kode JavaScript. Kita akan masukkan JavaScript. Nah ini kode JavaScript ini efeknya adalah, atau hasil dari proses ini adalah menampilkan alert atau pop-up ya dengan tulisan JS. Tulisan di pesan itu JS ya. Kita akan coba. Nah, akan keluar pop-up ya seperti ini ya, JS. Nah, kita akan masukkan kembali ya data selanjutnya. Misalkan H1, data kedua. Nah, ini. Nah, ini storage itu tersimpan dan ada hasilnya, dikembalikan kembali, hasilnya langsung dikembalikan. Storage kalau tidak dikembalikan itu namanya blind ya. Nah, di sini teman-teman.
Blin, OS command injection Blin. Kita nggak tahu nih apakah ini berjalan atau enggak gitu. Jadi kita harus menangkap sessionnya gitu atau enggak eh, apa hasil dari service tersebut kita tangkap lalu kita lempar lagi gitu. Nanti pembahasannya bisa di selanjutnya ya. Nah lalu, nah itu baru masukkan dengan saya data kedua. Nah terus, nah ini ada get ya. Apa sih get? Nah get itu adalah ya HTTP request method. Nah, protokol HTTP didesain untuk dapat berkomunikasi antara klien dan server ya. Jadi protokol ini membantu melibatkannya antara klien dan server ya. Lewat mana? Lewat, nah ini caranya nih, ada get, post, put, head, delete, patch, dan option ya, teman-teman. Nah kalau teman-teman itu saya artikan translate aja ya. Nah TTP dirancang untuk memungkinkan komunikasi antara klien dan server. TTP berfungsi sebagai protokol permintaan tanggapan antar klien dan server ya. Ada request, nah apa nih, minta ada yang dibalikin lagi. Nah misalkan contoh di tadi kan kita masukkan nama. Nah nama ini udah dimasukkan, kita klik go. Nah itu sebenarnya kita meminta kepada server, server tolong dong tampilin hasil tampilan ini gitu, hasil dari proses ini tolong dong tampilin, seperti itu ya. Ada permintaan, ada hasil ya. Nah selanjutnya ada get. Nah get digunakan untuk meminta data dari sumber daya tertentu. Get adalah salah satu metode HTTP yang paling umum ya. Nah perhatikan bahwa string query pasangan nama nilai dikirim dalam URL permintaan get. Nah nilai atau query ya. Nah ini kita lihat di get. Tadi saya kan menggunakan query ini uji ya, dan ini coba. Nah ini masuk ke sini first name-nya. Jadi di kolom first name ini di bawah nih, oh first name isinya data ini nih. Enggak, teman-teman ibarat kata bayangin ya, keranjang namanya first name, ditulis first name ya nama keranjangnya, dimasukin tulisan seperti ini. Nah satu lagi last name, keranjangnya sama, dimasukin tulisan coba, lalu diangkut di URL. Nah ada URL itu kita ibaratkan gerobak lah ya, dan jaringan itu kita ibaratkan jalan. Nah di situ ada tulisan tuh di gerobaknya, first name uji gitu dan last name gitu. Jadi orang tahu oh isinya uji coba gitu ya, tahu apa yang dibawa. Tapi kalau misalkan post ya, post itu dia nggak tahu apa yang dibawa. Nah jadi saya nggak tahu nih apakah berhasil. Nah dan ini rahasia ya, jadi si pengguna user nggak tahu nih prosesnya di sini ya. Nah kembali lagi ke tiga skillnya ya, get.
Nah, POS digunakan untuk mengirim data ke server untuk membuat atau memperbarui sumber daya ya. Nah, ini harusnya tuh teman-teman di pemrograman. Nah, ini programmernya harusnya sih ya berkata ini misalkan kita temukan programmer yang seperti ini yang level low ya, harusnya tidak boleh menggunakan metode get ya dalam first name last name ini ya. Yang aman itu POS ya. Data sensitif itu harus dikirim via metode POS, jangan dikirim dalam metode get ya teman-teman. Oke, ini sudah berhasil kita uji coba. Ternyata di sini ada kerentanan HTML injection ya teman-teman, reflected get. Nah, kita juga bisa menguji biasa. Jadi patokan awal dalam HTML injection itu adalah jika HTML injection berarti ada kemungkinan ada kerentanan yang lain gitu kan dalam HTML itu. Teman-teman bisa lihat ya, ada banyak sekali, ada HTML, ada CSS ya kan, ada HTML, CSS, JavaScript ya di dalam HTML itu. Kita coba ya. Nah kan, nah kita bisa coba, bisa jadi ya kan ada kerentanan di JavaScript-nya atau HTML, JavaScript atau keyframe-nya nih itu kan. Nah, maka kita bisa masukkan script ya. Nah, ini script itu diawalin tulisan script ya, teks script, dan diakhiri dengan teks script penutup ya. Kita yang simple aja, kita coba script yang simple yaitu script pop up ya. Pop up terus apa sih yang kita tulis isi pesannya, ada kerentanan XSS di sini ya. Kita coba tes yang ini tes kita ini, kita berhasil. Nah, berhasil ya, ada kerentanan XSS di sini. Jadi script alt yang tadi saya masukkan, nah ini ya, itu berhasil masuk ke sini ya. Tuh, dan terus karena ini get, jadi kan dari di awal sudah dibahas bahwa injection itu adalah kerentanan karena tidak divalidasinya inputan user ya. Jadi di mana saja user bisa menginputkan itu harus divalidasi. Nah, di get ini berarti user bisa menginputkan di bagian URL ya. Karena metode get itu membawa nilai di URL. Di sini. Nah, ini bisa kita ubah. Tes saya ubah ya, tes di sini. Nah, ubah ya. Jadi kita ada dua. Bisa dari sini, bisa dari sini. Nah, sebagai red team, kita tidak hanya menguji satu field ini aja, tapi harus dua-duanya.
akan coba apakah di sini ada kerentanan ya. Dan kita coba ya apakah ada kerentanan atau tidak. Nah, ternyata di sini ada kerentanan juga ya teman-teman. Nah, jadi yang dilaporkan ketika nanti teman-teman sebagai DevSec DevSecOps, nah teman-teman harus melaporkan kerentanan di dua sisi tersebut ya. Nah, untuk jika teman-teman jadi bug bounty, teman-teman juga harus melaporkan di dua tempat tersebut. Nah, tapi untuk jenis kerentanannya itu yang paling tinggi. Contoh kan tadi ini ada HTML dan XSS. Maka yang kita pilih, yang kita laporkan adalah XSS injection. Ya. Nah, kita coba lagi. Tapi tahu ada yang lain. Nah, kita coba pakai iframe ya. Iframe dari tiga school aja ya. 3 school. Kita ambil buat 3 school. Nah, 3 school kita copy. URL-nya kita ubah. Ini iframe. Nah, ini nah, karena situs W3School dilindungi. Nah, kita akan coba situs lain yang apa bisa saya tampilkan ya, contohnya Biweb aja. House Biweb. Ini Biweb. Nah, saya harus tampil ya teman-teman. Di sini kita sebenarnya bisa atur panjang dan lebarnya gitu. Jadi iframe itu sebenarnya bahaya nggak sih gitu ya. Nah, bahayanya adalah dari segi bisnis gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan websitenya kena iframe, itu seakan-akan itu seperti iklan. Jadi yang keuntungan itu ya website yang ada di dalam iframe ini gitu, dan itu juga bisa mengacak-acak website teman ya. Yang dimaksud mengacak-acak ini adalah tampilan teman website teman-teman itu berubah gitu ya. Oke, jadi sebagai cyber security, teman-teman untuk menguji website ini ada 3 ya kerentanannya, itu harus disebutin semua. Sama HTML injection ya, HTML injection reflected get ya, biar itu lebih lengkap gitu. Reflected apa nih, get atau post gitu. Terus yang kedua XSS, yang ketiga iframe.
Nah, yang teman-teman misalkan jadi bug bounty itu boleh dilaporkan tiga-tiganya langsung ya, tapi boleh juga dilaporkan satu yang paling tinggi ya. Nah, misal jadi boleh laporkan XS gitu ya. Karena sih dalam penanganan injection sama semua ininya ya. Oke, selanjutnya di medium ya, kita set, kita coba masukkan kode HTML lagi ya, nah, kita coba masukkan first name dan last name menggunakan. Nah, ternyata oleh pihak websitenya, ini programmernya itu dibuat supaya website ini kalau ada kode yang dimasukin kode HTML itu jadi ya udah dianggap seperti karakter biasa gitu ya. Ya, tapi kita lihat apakah seperti itu ya. Kalau kita ngeliat dari fisiknya seperti ya. Nah, kita lihat backsource-nya, sumber halamannya ya. Nah, ternyata hasil dari ini seperti ini, welcome dan lt titik koma h1 dan gt titik koma gitu ya. Ini kita lihat ini apa ya, hlt ini ya. Nah, hlt ya itu merupakan special entities ya. Jadi teman-teman, special entities itu ya, nah bisa menggunakan entity name atau entity number. Nah, entity name itu seperti dan lt, kalau number itu dan pagar 60 ya. Di sini dijelaskan ya. Nah, ini nama entitinya, hexadesimalnya sama desimal. Nah, jadi 34 contoh nih ya. Ini kan dan quote itu untuk titik dulu. Nah, ini ya, dan quote itu entity dari char, ini dari karakter tanda kutip ya. Nah, bisa juga kita menggunakan desimal dan hexadesimal ya. Kita masukin. Nah, ini sama juga nih. Kita coba ya, try ya. Misalkan teman-teman, nah untuk siku kita coba cari siku ya. Ini 6003C dan LT. Nah, ini kita pakai yang namanya dan LT. Dan LT terus dan GT ini ya. Ini baru menggunakan nama ya teman-teman, putaran. Nah, seperti itu ya. Bisa juga kita menggunakan ini hexadesimalnya. Nah, untuk hexadesimal penulisannya
dan pagar tambahin X ya, 0022. Misalkan di sini 00222 tambahin dan X ya, dan pagar X ya untuk hexa. Nah, kita akan coba. Ini dan 60 ya, dan 60 dan pagar 60 dan pagar 60. Yang ini 62. Kita lihat hasilnya ya, sama ya. Satu lagi lagi. Nah, teman-teman bisa coba ya, sekalian praktek langsung semua ya. Jadi untuk menggunakan karakter siku ya seperti ini, itu bisa pakai dan LT, tutup siku dan buka sikunya ya. Nah, yang cara keduanya bisa pakai desimal dan pagar di angka desimalnya, dan heksadesimalnya itu tambahkan X-nya dan masukkan kodenya ya. Gitu aja teman-teman ya. Nah, kita lihat codingan dari, nah seperti itu ya. Nah, ternyata itu masuk ke HTML URL encoding ya. Jadi teman-teman, teknik seperti itu merubah karakter biasa terus diterjemahkan ke format desimal seperti itu. Nah, itu masuk ke URL encoding. Nah, kita akan coba ya. First name, saya hapus dulu ya. Nanti bisa teman-teman lihat aja ya di sini. Nah, HTML URL encoding, URL itu uniform resource locator. Saya terjemahkan biar teman-teman bisa lebih paham ya. Uniform resource locator, terus jadi browser web itu meminta halaman dari server dengan menggunakan URL ya kan ya. Nah, URL adalah alamat-alamat seperti W3 School. Nah, ini ada pengkodaan URL atau bisa juga disebut pengkodaan persen, karena semuanya dirubah ke dalam karakter ASCII persen. Nah, ada ASCII. Contoh, kita akan coba H1 nasi uduk. Kita coba apakah berhasil ya. Ini udah set ke medium. Pertama kita kasih nasi uduk, yang ini lontong sayur. Kita akan lihat hasilnya apa. Nah, ternyata berhasil ya teman-teman, nasi uduk. Nah, jika tidak berhasil, bisa menggunakan double encoding ya. Jadi ini udah di
sudah di kodein. Nah ini double encoding nih namanya. Coba ya, ayam goreng. Kita copy, ayam goreng enak. Nah bisa juga kan, tuh ya teman-teman. Nah untuk lihat source code-nya teman-teman bisa dilihat ya. Untuk yang kedua ini pakai apa sih? Nah, ini direktori tempat web saya di tempat web berada ya. Lihat ls. Nah di sini kan HTML i get ya teman-teman. Kita buka pin HTML i underscore get. Nah spiritual checknya ada ngecek SSS check, SSS check 3 ya, 1 3. Nah untuk defaultnya itu ya no check yang tadi low banget ya, itu default. Nah medium itu berarti cek 1 ya. Nah kita lihat javascriptnya. Saya buka lagi terminal biar teman-teman nggak bingung. Kita lihat ada javascript. Nah di sini ada javascript. JavaScript mana ya? Nah ini dia javascriptnya itu ada di function eksternal. Itu kan ini function ya teman-teman, fungsi, sebuah fungsi. Fungsinya itu bikin ini last name, maksudnya security-nya itu ada yang ke-1, kedua, dan ketiga ya, low, medium, sama high. Ini kita lihat shortcut-nya, function kenal. Nah di sini ada nih ya, kita lihat URL cek 1 atau cek 2 tadi. Kita buka lagi ya, URL cek XSS cek 1 ya. XSS cek 1. Nah XSS cek 1 convert only, dia hanya mengconvert siku sama ini. Nah, jadi itu doang yang memakai input ya, menggunakan string replace. str itu string ya, string replace, pengganti string. Nah ini ada komennya, bypass double encoding attack ya. Jadi kalau ada serangan double encoding itu berhasil ya. JavaScript masih bisa, JavaScript kita coba bener nggak ya, JavaScript masih bisa.
medium ya. Oh, nggak mau JavaScript ternyata. Coba JavaScript. Kalau dilihat dari kodenya, ya, teman-teman. Nah, di sini bypass double encoding. Ya, kita akan coba script alertnya ini ke double encoding. Coba dulu biasa ya. Nah, ternyata masih sama scriptnya, tidak berubah. Kita akan double encoding ya. Copy ini lagi ya. First name-nya JavaScript, ini JS saya tulis ya. Oh, tidak mau. Kita set medium. Diulang dulu ya. Lalu tes Budi. Nah, first name dan akunnya ya. Kita ubah. Oke. Stop. Coba di sini.